Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kita. Di sini ada saya Firya Fatia Fauzia sebagai moderator, dan di sini juga ada narasumber kita yaitu Ibu Kenki Kenawati. Insya Allah pada siang kali ini kita akan membahas gitu ya mengenai murid merdeka, guru merdeka dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, penasaran kan dari judulnya aja udah apa sih ini gitu ya, bikin kita penasaran ya. Biar waktunya lebih hemat gitu, lebih efektif, langsung aja kita tanya ke Ibu, diferensiasi itu apa sih Bu? Oh ya, jadi kita perlu pahami dulu bahwa sekarang itu kan sudah ada kurikulum Merdeka Belajar ya. Kalian sering dengar kan ada kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin secara singkat saja saya sampaikan bahwa misalkan pemahaman merdeka di sana itu kadang pokoknya mah bebas, katanya mau belajar gimana ya. Mau belajar atau enggak, bukan seperti itu, tetapi yang dimaksud merdeka di sana itu adalah peserta didik memiliki kebebasan. Merdeka itu kan bebas untuk menentukan cara dia mau belajar seperti apa. Misalnya kayak Firya, Bu, aku mah senang belajarnya lewat mendengarkan misalkan, maka sebagai seorang guru kita harus melayani misalkan bahwa anak tersebut dia senang belajarnya melalui mendengarkan. Otomatis bagaimana sebagai seorang guru merancang kegiatan yang mengarah ke sana misalkan. Atau kalau Ilham misalkan, Bu, saya itu senang belajarnya lewat baca misalkan, lewat pengamatan misalkan. Otomatis kita sebagai seorang guru, karena anak bebas menentukan bagaimana dia ingin cara belajarnya seperti apa, maka kita pun memfasilitasi. Oke. Jadi anak itu diberi kebebasan untuk bereksplor gimana dia nyamannya buat belajar. Iya betul. Jadi belajar sambil hati anak itu senang gitu ya. Iya betul. Oke. Nah kan kita tuh kan memberi kebebasan kepada anak, gimana anak belajar tapi anak juga happy gitu. Nah berarti kita tuh butuh memetakan kebutuhan anak. Nah kebutuhan anak di sini tuh apa aja Bu? Oh iya, jadi betul sekali ya bahwa tadi sebagaimana saya nyatakan bahwa tema kita hari ini kan tentang salah satu dari pembelajaran paradigma baru, yaitu model diferensiasi. Model diferensiasi tadi yang menyebutkan bahwa different itu kan berbeda. Kita harus yakin bahwa anak itu unik, anak itu berbeda. Dari 20 mahasiswa yang ada di sini misalkan semuanya kan berbeda-beda. Nah, otomatis kita sebagai seorang guru harus melayani berbagai perbedaan itu dengan bagaimana strategi yang akan disampaikan. Tentunya tadi pertamanya adalah memetakan kebutuhan peserta didik. Misalkan kita petakan dulu dari mulai kesiapannya, misalkan minatnya, kesiapannya misalkan kesiapan itu bukan tentang IQ-nya tinggi atau rendah, tetapi kesiapan itu lebih ke misalkan kayak Bu Penti mau ngajarin tentang sholat. Di antara 20 murid itu yang dia udah memahami betul tentang sholat itu berapa orang misalkan. Ada yang kesiapannya udah sangat tinggi misalnya, ada yang dia memang dari keluarganya memang nggak paham tentang sholat misalnya. Ada juga yang sama sekali anak itu tidak mengenal apa sih sholat itu misalnya. Jadi seperti itu, dari kesiapannya, dari minatnya misalnya. Jadi kita pun harus memetakan minat misalkan, kayak dari 20 murid itu kan berbeda-beda. Kita sebagai seorang guru harus mampu memetakan misalkan Firya minatnya di seni nih, Bu Fenty di bahasa misalkan, kalau Ilham di sains misalkan. Minat seperti itu berbeda-beda juga dari profil belajar. Kayak profil belajar itu ada yang setiap anak itu ada yang gaya belajarnya audio dari mendengarkan, ada yang visual, ada yang kinestetik, nggak bisa diam di kelas. Nah Bu, kan kita tuh udah ya memetakan kebutuhan murid. Salah satunya adalah dengan kita tahu kesiapan anak buat belajar tuh kayak gimana. Nah gimana kalau misalkan kita pas terjun di lapangan, di kelas, anak tuh ternyata belum siap. Nah langkah apa sih yang harus dilakukan sebagai guru supaya dapat menstimulus anak jadi dia tuh siap buat belajar? Oh ya, jadi pertama berarti kita belajar tentang kesiapan belajar. Jadi tadi perlu saya garis bawahi bahwa kesiapan belajar di sini bukan berarti yang IQ-nya tinggi lebih siap, enggak seperti itu. Misalkan bahwa
Firya IQ-nya 120 lebih misalkan, Bu Fenty hanya 90 misalkan, bukan berarti yang IQ tinggi itu senantiasa siap, nggak seperti itu, tapi lebih ke tadi bahwa informasi yang akan kita sampaikan, misalkan saya akan mengajarkan tentang fotosintesis misalkan. Nah ini pemahaman awal anak tentang fotosintesis itu kan bermacam-macam, ada yang tinggi, sedang, bahkan nol gitu ya, nggak tahu. Makanya bagaimana sebagai seorang guru mesti seperti apa misalkan ketika tingkat kesiapan berbeda-beda. Nah tentunya perlakuannya kita tidak sama, misalkan seperti misalkan bagi yang sudah sangat memahami, kita nggak usah detail misalkan pengertiannya, dia udah paham, pengertian udah paham, kayak ciri-ciri udah paham. Oh berarti ini dia udah bisa langsung materinya, kontennya itu, jadi diferensiasi dari sisi kontennya itu berbeda misalkan. Tidak usah dari faktual dulu, faktual dia udah paham. Oh berarti kita langsung saja, dia belum pahamnya ke metakognitifnya misalkan. Ini dia baru pahamnya sampai prosedural, ini dia pahamnya baru sampai konseptual. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan dari sisi konten. Oke. Kan tadi yang pertama itu persiapan dari anaknya, yang kedua minat. Yeah. Nah biasanya permasalahan guru itu gak bisa semua membaca minat anak tuh ini di mana. Nah itu tuh biar kita tuh tahu anak ini si A ini minatnya di seni, anak ini minatnya di misalkan ngitung ya di bidang matematika atau apa. Nah itu cara kita mengetahui minat anak tuh gimana? Ya jadi sebetulnya kalau ingin lebih tahu minat secara sahih gitu ya, atau secara akuratnya mungkin dari tes psikologi tentunya ya, dari tes psikologi yang secara khusus ada instrumen khusus, misalkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah apakah peserta didik kita itu lebih minatnya ke seni kah, ke bahasa kah, ke religi kah, ke sains kah, ke mana gitu ya. Tapi saya sebagai guru lebih sederhananya kita nanya saja, misalkan kita tanya ke murid misalkan kamu misalkan Firya lebih senangnya kemana misalkan, sehingga nanti ketika memberikan ilustrasi itu kalau yang senang sepak bola berarti kita ngasih contohnya ilustrasinya kita sepak bola. Nah, kalau yang senang seni dengan materi yang sama tetapi ilustrasinya lebih ke seni misalkan. Dan ketika mengekspresikan misalkan, Bu, saya senangnya puisi misalkan, baik misalkan ketika saya mengajarkan tentang berbakti pada orang tua, coba bahwa kamu paham tentang berbakti pada orang tua, ekspresikan dengan puisi kamu misalkan. Bu, saya mah senangnya nyanyi misalkan, ya silakan kamu ekspresikan bahwa kamu senang nyanyi, bahwa kamu paham tentang berbakti pada orang tua lewat nyanyian misalkan. Dia menciptakan nyanyian gitu ya untuk mengekspresikan misalkan kayak seperti itu. Oke Bu, dari peta kebutuhan murid itu semuanya ada 3 ya. Yang pertama kesiapan, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar. Nah, itu apa Bu? Kalau untuk profil belajar murid itu tentunya banyak faktor ya, kayak dari budaya misalkan, kemudian dari keadaan keluarga misalkan. Kita nggak bisa tugas itu sama, imah budak tukang mohon ya misalkan, imah budak tukang beca, imah budak dosen misalkan ya, tukang beca misalkan, anak-anak kamu harus bikin clipping ABCD, kasihan kan misalkan dengan, tapi misalkan dia itu udah bisa baca saja misalkan ya, udah cukup misalkan. Bahwa tuntutan kita jangan terlalu tinggi misalkan, lihat keadaan ekonomi keluarganya misalkan. Kan terkadang guru suka menyamaratakan, pokoknya kalian harus bikin ABCD misalkan, nggak dilihat dulu profilnya misalkan ya. Kemudian juga dilihat dari tadi yang paling penting di profil itu adalah gaya belajar. Kita sebagai seorang guru harus tahu supaya paham gitu anak itu, misalnya jangan sampai kita aku udah ngajar itu dengan berbagai metode nih, tapi anak-anak nggak paham-paham. Nah mungkin bukan nggak paham-paham, tapi memang belum mengenal gaya belajar. Misalkan kayak Firya ternyata dia itu bisa menerima pembelajaran kalau dengan poster misalkan. Jadi kita sebagai guru disiapkan kayak itu misalkan ketika praktek ya waktu itu misalkan tentang toleransi misalkan. Baik anak-anak, siapa yang senangnya misalkan kalian ibu
ibu nih udah bikin poster nih tentang toleransi. Nah, anak-anak visual kan dia, saya bu, misalkan anak-anak yang audio misalkan, nih ibu mau storytelling nih, mau cerita, siapa sih yang senang cerita. Nah itu anak-anak audio kan dia akan nyamperin. Misalkan anak yang kinestetik misalkan siapa yang mau mensosialdramakan misalkan tentang maling kundang, tentang apa misalnya pernah jadi intinya profile di sini lebih banyaknya kita sebagai guru menganalisis oh ini teh dari 20 anak itu yang gaya belajarnya audio ada berapa orang, anak yang visual ada berapa orang, yang kinestetik ada berapa orang. Oke, jadi apa ya, guru itu kalau mau menyampaikan materi, satu materi itu bisa disampaikan dengan beberapa model. Jadi bisa kitanya harus tahu dulu ya di lapangan anak ini sukanya gambar kah, lewat suara kah, atau lewat yang lainnya, gitu ya. Bukan model sebetulnya, modelnya cuma satu. Misalkan kayak pernah ada guru-guru yang kurang paham. Jadi penting misalkan kalau kita punya 30 murid berarti kita harus punya 30 metode dong. Misalkan enggak seperti itu, cuman yang harusnya itu misalkan satu model, tetapi model tersebut bisa melayani ketiga gaya belajar. Contohnya misalkan kita udah praktek di kampus misalkan seperti marketplace activity. Misalkan dalam marketplace activity itu misalnya di sana kan misalkan prakteknya seperti ini. Misalkan bagi anak-anak yang visual misalnya, anak-anak setelah ibu terangkan, kalian silahkan bikin mind map. Kalian bikin peta konsep. Anak-anak visual kan seneng gambar, mereka bikin peta konsep, nyimpulkan namun terus dipelajari misalkan pengertiannya apa, contohnya apa, dalilnya apa, dia bikin. Setelah bikin mind map kemudian ditempel di ujung-ujung kelas. Setelah ditempel di ujung kelas, kemudian kita gali yang audio misalkan. Anak audio kan senangnya ngomong, bicara. Seperti ibu kan tipe belajarnya audio, senangnya bicara. Nah, anak-anak yang audio kan dia menjelaskan dari mind map yang sudah ditulis oleh anak-anak yang visual misalkan. Bahwa ABCD pengertian iman kepada kitab Allah adalah apa-apa misalnya. Setelah itu anak yang kinestetik kan nggak bisa diam, dia akan mencari materi informasi itu keliling kelas. Kan tadi di pojok-pojok udah misalkan anak-anak kinestetik dia nanya ke anak visual, ini maksudnya apa yang kamu gambar ini, terangkan misalkan. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam satu waktu dengan harmoni gitu ya, bukan berarti hiji melakukan hiji tidak seperti itu, tapi simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan satu sama lain. Oke, saya melengkapi juga. Bukan biasanya gini ya, kita tuh kadang nemu anak yang punya perasaan mulia banget. Nah, kadang di satu waktu anak tuh ayo bu belajar bu, semangat banget, tapi beberapa menit kemudian aku jadi tidak mau kamu belajar, bosan atau apa. Nah itu tuh sebenarnya ada nggak faktor yang mempengaruhi pembelajaran seseorang? Apa aja? Ya tentunya faktor-faktor yang mempelajari itu banyak gitu ya, bahwa anak itu tadi dilihat dari pengaruh budayanya, ya. Ada anak-anak yang santai gitu ya, nggak bisa itu. Misalkan ada juga yang tadi misalkan lingkungannya, misalkan ketika ya tadi misalkan kayak minatnya rendah, kemudian motivasinya rendah misalnya, itu banyak sekali. Juga kalau di sini dilihat misalkan dari sisi lingkungannya, misalkan ketika anak yang tinggalnya di tempat yang bising misalnya, dia sulit untuk konsentrasi, misalkan untuk konsentrasi berapa menit dia sulit misalkan. Kemudian kalau visual auditori udah tahu gitu ya. Kayak anak tadi, bu aku bosan misalkan, oh jangan-jangan dia misalkan auditori itu senangnya dengan tadi mendengarkan, visual dengan PowerPoint, nggak usah banyak ngomong, ditanya misalkan lihat kan ada PPT misalkan. Anak yang jadi lebih ke yang tadi lagi. Oke. Bukan tadi ya, balik lagi ke yang pasal kebutuhan anak itu dilihat dari 3 faktor. Pertama kesiapan, yang kedua minat, dan yang ketiga profil belajar. Nah kalau pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat itu kayak gimana contohnya Bu? Biar semua nih audiens di sini pada ada gambaran gitu. Jadi kalau kalian jadi guru tuh misalkan sebelum ngajar ada pemetaan kebutuhan. Kalau di sini yang sudah buat misalkan
Kayak murid-muridnya ada berapa nih, ada 20 misalkan. Coba di checklist yang senang olahraga, misalnya minatnya ke olahraga mana, yang senangnya ke kesenian atau prakarya mana saja, yang senangnya ke sains siapa saja. Nah, sehingga nanti produknya itu bisa menyesuaikan. Misalkan kayak kita ngajarin bahasa Indonesia, coba tulis misalnya buat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola. Nah, itu kan anak-anak senang. Bagi misalkan saya lagi ngajarin bahasa Indonesia misalkan ke anak-anak seni misalkan, coba buat tulisan prosedur kan tata caranya ya, tentang bagaimana cara membuat rumahan dari stick. Kan lebih menarik. Misalkan anak-anak sains coba buat sebuah tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik misalkan, seperti itu contoh konkret misalnya yang bisa disesuaikan dengan minat peserta didik. Kan tadi ya pembelajaran berdiferensiasi itu biasanya menggunakan pendekatan terhadap apa aja Bu? Ada nggak ini ya apa pembagiannya? Ya. Jadi kan kita sekali lagi di peran itu kan berbeda, bahwa guru melayani dengan perbedaan murid tadi ya, baik dari sisi apanya. Nah tentunya ada 3 di sini, baik dari sisi konten tadi kan, ketika kesiapan misalkan tingkat pemahaman anaknya berbeda, berarti kontennya beda. Misalkan si A itu dia memang pahamnya ngitung itu hanya 1 sampai 100, ya udah kontennya 1 sampai 100. Tapi kalau si B itu dia 1 sampai 1 juta juga dia bisa ngitung gitu. Ya udah kontennya 1 sampai 1 juta. Misalkan di kurikulum Merdeka sekarang seperti itu. Oh dia mah memang bagus gitu, lebih dari puluhan juta dia udah paham. Jadi kontennya akan dibedain. Misalkan kalau di kemampuan menghafal Al-Quran, dia mah bacanya juga masih Iqra, misalkan nggak mungkin kita samakan. Dia itu pemahamannya baru sampai Iqra. Kalau si ini mah udah lancar bacanya, ini mah udah bersama tahsin tajwidnya udah mampu misalkan seperti itu. Itu dari sisi konten. Kemudian diferensiasi dari sisi proses. Kalau proses itu lebih ke metode tadi misalkan kayak yang audio gimana, yang visual gimana, yang kinestetik gimana gitu. Yang terakhir adalah produk. Produk itu tadi misalkan assessmentnya. Jadi guru-guru itu jangan sampai misalkan belajar diferensiasi tapi nilainya masih manual misalkan. Kok diferensiasi tapi produknya masih yang jadul. Jadi dia diferensiasi itu kayak tadi misalkan boleh mengekspresikan, kalau saya dulu misalkan Bu untuk anak-anak audio misalkan silakan kamu wawancarai ibu kamu, bagaimana sih berbakti pada orang tua itu. Anak kan senang dengar kan wawancarai misalkan. Bagi anak-anak yang visual produknya itu tadi bikin poster, silakan kalian bikin poster nih tentang apa misalnya. Dia bikin poster kemudian dia menjelaskan. Kemudian yang anak kinestetik misalkan biasanya mendramatisasikan, misalkan ya intinya mensosialdramakan, misalnya seperti itu. Oke. Jadi apa ya, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya. Yang pertama dari isi konten, yang kedua prosesnya kemudian produknya. Nah berarti Bu apa ya, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya dari segi kita mengeksplor kelas, kita mengeksplor diri kita dengan anak-anak, tapi dari sisi penilaian juga itu harus mengikuti ya, jangan pakai yang jadul gitu, jadi harus upgrade juga gitu ya. Oke. Nah kira-kira pembelajaran berdiferensiasi ini dirasa menurut Ibu gitu ya, apakah akan berhasil gitu jika diterapkan kepada anak atau gimana? Kalau saya sangat mengapresiasi ya dari Pak Menteri sekarang dengan kurikulum baru kita yang orang mengenal, ada kurikulum prototype, ada kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum sekolah penggerak, nama yang jelas ini adalah sebuah perubahan besar bagi kami di dunia pendidikan. Kalau menurut saya gitu ya, yang memang sudah berkali-kali mengikuti pelatihan, mungkin ini sebetulnya sangat bagus, cuman memang tidak cukup hanya sejam 2 jam memahamkan pada guru-guru gitu. Kalau yang nggak paham mungkin kayak ini kacau gitu, pembelajaran yang kacau gitu ya. Padahal kalau betul-betul kita pahami gitu ya, pembelajaran diferensiasi itu sebetulnya akan berhasil, misalkan bahwa sifatnya proaktif kan ya, kemudian lebih bersifat kualitatif, bahwa
kualitas yang paling dipegang, bukan hanya sekedar kuantitas bab biji beres, bab buah beres, bab buah beres, tetapi pemahaman anak misalkan nggak paham misalkan, kemudian berdiferensiasi juga berasal pada penilaian, kemudian di sini juga berpusat pada murid atau student center. Jadi kebutuhan kata Pak Menteri sekarang itu bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Bagaimana murid kita itu belajar yang pada akhirnya adalah student well-being, bahwa anak itu nyaman, anak senang, belajar itu tidak tertekan, karena anak akan belajar dengan guru yang dia senangi. Anak tidak akan pernah belajar dengan guru yang dia tidak senangi. Nah Bu, dari alasan-alasan yang tadi ya Ibu paparkan, boleh gak Ibu kasih contohnya gitu buat kita semua di sini? Kayak gimana sih harusnya pembelajaran berdiferensiasi supaya dapat teraplikasikan gitu ya di kelas dengan tujuan yang bisa dibilang dengan kita sebutnya berhasil gitu lah pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi intinya pastikan semua murid di kelas tahu bahwa mereka itu akan selalu dilayani oleh gurunya gitu ya sepanjang proses dia belajar. Jadi kan kalau dulu mah pokoknya kalian itu harus wajib taat semua, bisa mau nggak mau misalnya. Kalau sekarang kan anak itu dengan kondisi apapun, kalau misalnya tadi capaian belajar itu di kurikulum baru kan nanti ada fase-fasenya ya, ada fase A, B, C, D misalnya. Ketika anak walaupun sama-sama di kelas 6 SD, tetapi fasenya masih fase A, sebagai seorang guru mesti melayani dulu bahwa oh dia memang masih di fase A misalkan, nggak bisa dipaksakan seperti itu. Nanti misalnya seperti itu, bahwa di sini misalnya penilaiannya harus berkelanjutan. Kalau dulu penilaian kan hanya di akhir misalnya, tapi ini mah selama pembelajaran berlangsung di sana ada penilaian. Oke. Kan pembelajaran berdiferensiasi ini itu seolah-olah kayak bebas gitu ya, guru bebas berekspresi, anak juga bebas berekspresi. Nah, ada nggak sih batasan-batasan yang nggak boleh guru itu lakuin? Nah ini nih, misalkan boleh mengeksplor diri, boleh mengeksplor kelas, tapi guru itu tidak boleh melakukan hal ini. Ada nggak kayak gitu? Ya tentunya ada ya, bahwa untuk keberhasilan praktek dari diferensiasi yang tidak mudah, kalian mahasiswa apalagi gitu ya, guru-guru saja misalkan ketika ada digulirkan hari ini diferensiasi pembelajaran, mereka kan kebingungan misalkan bagaimana misalkan nanti dalam RPP-nya kan tentunya ada RPP berdiferensiasi dari mulai memetakan dulu tadi di awal, kemudian sampai assessment-nya juga ya, penilaian yang berbeda itu. Nah tentunya tapi intinya saya mengajak ya kepada seluruh mahasiswa kita positive thinking saja, kita berpikir positif bahwa memang sebuah perubahan itu memerlukan kerja keras ya. Sebagai seorang guru mesti kitanya harus banyak belajar, sebagai seorang guru pun harus banyak belajar. Jadi mentang-mentang udah selesai S1 nanti dan terus jadi guru, terus di-upgrade supaya tadi misalkan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, misalnya bahwa di sini kalau di sini pembelajaran diferensiasi itu adalah sebuah pembelajaran yang tidak seperti orang menyatakan semerawut gitu ya. Guru harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran di mana guru harus tadi gitu ya, betul-betul dari mulai planning, organizing sampai assessment itu, bahwa guru sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi itu harus betul-betul dikuasai. Oke. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu meskipun beda tapi tetap harus dalam lingkaran aturan gitu ya. Manajemen yang jelas. Oke. Wah Bu, Masya Allah banget ya materinya. Tapi karena kita terbatas waktu ya Bu ya, sebenarnya masih banyak pengen ada yang digali gitu dari Ibu. Masya Allah banget Bu ilmunya, makasih. Nah sebelum kita tutup, kita pengen dari audiens berapa Bu? 2 orang saja, dari laki-laki 1 ya, dari perempuan 1. Siapa nih yang mau menyimpulkan materi yang tadi udah Ibu sampaikan? Ibu pengen katanya cuma dari yang laki-laki 1 orang, yang perempuan juga 1 orang. Ya sekarang tadi kita udah ngobrol tuh misalkan apakah dipahami atau enggak.
G-nya silakan Ilham yang berada di studio 2. Oh, Silakan. naon Bu? Pilih satu G, satu FJ untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kita bincangkan hari ini. Oh, ya silakan Nggak sok. usah panjang-panjang ya. Ya, Nanti sok. paham. Saya Nurido. Sok. Sok ke Nurido. Masih Ilham masih di video kan? Masih Bu, yuk. Abi kadangu soalnya ka dieu tuh ke video. Sok. Mangga sok. Hanif cenah. Dari Ahwat dulu nih. Sok. Dari Teteh Hanif silakan. Alhamdulillah dalam materi ini bisa saya simpulkan bahwasannya di frekuensi pendidikan yakni di mana peserta didik itu bebas menentukan baik itu minat, bakat dan cara dia belajar sehingga guru pun mesti lebih pintar memetakan, memanage dan memanfaatkannya sesuai dengan minatnya masing-masing walaupun dalam lingkup yang sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan. Seperti yang tadi kayak audiens dengan audiens lagi, ada juga yang visual dan lain-lainnya. Itu udah teh. Udah. Makasih Teh Hanif. Tinggal satu orang lagi ya dari laki-laki. Siapa? Nu bade. Kalau AA ini ada nggak? Sok Ilham dipilih saja, dipilih. Dipilih. Kang Asep bade, Kang Asep. Ku abi we Bu lah sok. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpulkan tadi tentang kurikulum yang baru ya Bu ya. Naon tadi namanya Merdeka, kurikulum Merdeka. Saya juga baru tahu tentang kurikulum Merdeka, tapi secara pembelajaran saya juga udah mempraktekkan lah gitu. Tidak semua, tapi seperti mengajarkan anak dengan minatnya masing-masing gitu. Jika nu ieu visual, nu ieu kieu, nu itu kitu tah. Saya tidak tahu sudah gitu. Tapi alhamdulillah setiap kurikulum dari dulu gitu ternyata ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Ya, itu penginten Ibu. Ya. Oke. Makasih ya Teh Hanif sama Ilham yang sudah menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ditutup saja ya. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol nih sama Ibu, tapi ya qadarullah gitu ya. Ibu sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Ibu sehat terus ya. Terus ilmunya banyak bermanfaat bagi semuanya. Khususnya bagi Ibu dan umumnya bagi kita semuanya di sini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.